Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Ketika saya bisa mengatakan 99,9% itu adalah ketika beberapa teman, ini terus terang bantuan teman-teman wartawan juga nih, Pak Andi, Pak Lukas gitu ya. Mas, Gibran tuh dulu nomor teleponnya ini, sekarang lain ini Pak. Saya cek nomor telepon itu, enggak, kok ternyata nomor telepon itulah yang dipakai daftar di akun Kastus buku bapak itu. Jadi clear banget. Tadinya mau nolak dia, kemudian saya cari lagi teman-teman wartawan juga yang bantu. Nah, jadi ini sebenarnya Pak Eros, inilah kerjasama kita semua, dari kita untuk kita. Ini bukan saya pribadi, tapi ini adalah teman-teman netizen, teman-teman wartawan, teman-teman senior, penggerak. Ini tepuk tangan untuk kita semua. Kita mau membantu tanpa dibayar, tanpa melakukan apapun. Kita semuanya ngumpulin satu persatu betul. Dan akhirnya wartawan Solo, harian Solo ya, Mas, itu Gibran waktu daftar wali kota pakai nomor telepon itu, fotonya di dia cari fotonya ketemu. Akhirnya foto itu saya upload, udah netizen semua ngupload. Jadi nomor telepon plus 62899 tiket XXX33 itu 100% kalau itu sebenarnya foto agak Gibran. Nah, kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli mengatakan sudahlah itu sudah 10 tahun yang lalu ya kan? Enggak. Kejahatan terbesarnya itu baru dilakukan sekitar 3 minggu yang lalu, yaitu ketika dia menghapus 2100 postingannya. Dan yang menghapus itu confirm kemarin dilakukan, dikonfirmasi oleh teman-teman Tempo, ternyata adalah Menteri Komunikasi dan Informatika kita, Budi Ari. Jadi ini sudah kejahatan negara, state criminal. Dan lebih pasti lagi, baru saya bosan, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu kemarin juga mengkonfirmasi itu. Dan saya pribadi melakukan komunikasi dengan Pak Hinsa Sibulia, Kepala BSSN. Kami akan bertemu dalam minggu ini dan mungkin akan ada statement resmi dari BSSN soal itu. Ya mungkin dia juga hati-hati. Makanya terakhir teman-teman semua pergerakan, saya di tempat terpisah menyatakan ya tidak ada lain buku papa atau Gibran Raka Buming Raka ini saya selalu gambarkan dengan petronya. Ini petronya kecil ini, ya. Apa yang kita siapkan adalah ini. Nah, ini petro yang digantung siapa? Yang paling tepat adalah dia duduk ini kan. Terima kasih. Ya, kalau saya, Mas ya, boyo ngono jono lah. Adakah yang lebih sadis dari ini? Nah, ini juga titipan saya. Saudara Jimli, pesan dari saya, dari kami, cobalah dekatlah kau sebagai intelektual. Jangan bikin malu. Saya menyatakan ini secara resmi dan terbuka. Ya, jadi saudara Jimli, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, begitu ya. Jimli, kau ada temanku. Jadi saya minta sebagai teman, saya menyayangi Anda, sehingga saya minta supaya Anda juga sudahlah, tidak usah membela-bela, ya, membaik-baikan yang tidak baik. Oke, selanjutnya nih Mas Antoni, ya cukup singkat aja. Setiap hari kok ngeritik kebijakannya Jokowi ya, sentimen gak sih gitu? Coba sekilas saja ya, coba peryakinkan kita bahwa Anda itu bukan sentimen, tapi memang fakta-fakta yang mendukung yang terpaksa membuat Anda begitu. Silakan. Terima kasih Mas Eros. Apa yang ditampilkan itu adalah bukan barang baru, bukan bahan baru. Ini adalah bahan yang sudah lama saya publikasi. Terus menerus. Bahkan apa yang saya ungkapkan ini sempat dibukukan oleh almarhum Desmond Mahesa dengan judul buku Pemakzulan Presiden. Jadi apa yang ditulis di buku itu, tulisan saya lalu dibantu dengan tulisan Desmond, bahwa itu semua sudah masuk
ke dalam pemberhentian presiden, pemakzulan presiden, sudah memenuhi persyarat untuk itu. Itu pertama. Apa yang saya tulis tadi juga dikatakan bahwa saya memperhatikan ini dari 2014 semenjak Jokowi berkuasa. Jadi saya perhatikan seluruhnya kebijakannya ini sangat jahat terhadap rakyat. Pada saat itu saya salah satu ketua DPP satu partai politik, saya harus keluar karena dia mendukung Jokowi, tetapi saya mau mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi. Itu dari awal, bisa dirunut dari 2014, 2015, 2016 sampai yang teks amnesti 11.000 triliun itu dan seterusnya sampai puncaknya adalah sewaktu pandemi. Nah, sewaktu pandemi ini benar-benar menjadi bancaan. Nah, kerusakan ekonomi ini bukannya masalah ekonomi. Kerusakan ekonomi adalah melalui pembuatan peraturan, melalui undang-undang. Contohnya adalah di PSN, contohnya di PIK 2. Ini melalui peraturan dan peraturan itu melanggar konstitusi. Nah, inilah kok bisa begitu. Semuanya diam, ya kalau kita diam juga, ya tidak ada yang bersuara, maka negara ini tambah ambruk. Lalu saya ditanyakan kepada kawan ada yang menanyakan kepada saya, Pak Antoni kok selalu kritik terus tulisannya? Lalu saya bilang setiap orang mempunyai peran masing-masing. Ada kritikus, ada pembela gitu kan. Apakah Jokowi tidak pernah ada kebijakan yang bagus? Saya bilang ya mungkin sangat banyak kebijakan Jokowi yang bagus, tapi saya adalah kritikus. Jadi saya harus mengkritik, ada kritikus film, ada kritikus makanan dan sebagainya. Saya adalah spesialis kritik Jokowi. Apa yang saya kritik pada saat itu, nah dia inilah yang semuanya kemudian terakumulasi kepada pelanggaran-pelanggaran itu. Ya demikian, terima kasih. Oke, jadi jelas ya, tidak berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan karena tidak menjadi wamen gitu ya. Karena ada tuh yang marah-marah nggak jadi wamen, ya. Oke, sekarang tadi juga Pak Petrus mana? Petrus, benar ya apa yang dikatakan ya? Didukung kan? Anda kan lawyer tuh ya. Pak Timbul mana? Pak Timbul mana? My senior tuh. Pak Timbul mana? Ini juga orang yang sangat mengamati dengan baik. Artinya teman-teman semua tidak usah khawatir. Apa yang kita sebarkan ini bisa kami bertanggungjawabkan. Nah terakhir ya. Nah itu sebelum Anda masuk penjara. Ya, mari kita bicara-bicara sebenarnya apa ya? Apa sih yang menjadi ini? Kenapa? Karena yang Anda hadapi menurut para pegiat hukum yang bekerja di wilayah membela hak-hak tanah rakyat, seorang yang Anda sedang hadapi ini ya luar biasa. Itu bintangnya lebih dari 4 ya. Jadi hati-hati. Kenapa saya bilang mumpung belum masuk ya, coba ceritakan supaya nanti kalau Anda masuk banyak besuk ya, karena kita masa dituju membela yang seharusnya. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya yang saya perjuangkan itu adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang diserahkan Jokowi kepada oligarki itu sebenarnya. Dan saya menyatakan kekuasaan negara sekarang itu di tangan oligarki yang ada di pantai utara Jakarta. Jadi yang saya lawan adalah Jokowi yang menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka dengan mengorbankan rakyat. Jadi bukan sekedar ketidakadilan, tapi ini masalah yang sangat prinsip karena kedaulatan rakyat sudah diambil oleh mereka. Partai politik di pembukaan dompet mereka. Para yang menentukan masuk penjara apa tidak di ujung lidah mereka. Bahkan menurut saya yang bisa jadi bintang di Cilangkap, di Trunojoyo juga atas rekomendasi mereka. Semua mungkin saja yang dipanggil kemarin itu sebagian besar adalah ke Kertanegara, itu sebagian adalah rekomendasi mereka. Jadi saya menggugah seluruh rakyat, apakah kita diam melihat bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oleh mereka? Ini bahaya ini, ya. Harus jelas lagi. Itu Prabowo. Ya harus jelas. Karena ini masalah sensitif. Jangan sampai ya dikira cuma provokasi. Ini kan harus jelas sumbernya dari mana, ya kan? Siapa yang bilang gitu? Apakah Anda, oh saya kenal sama istrinya?
Saya kenal sama ininya supaya jelas agar teman-teman siap, sehingga siap itu siap menemani Anda juga kalau masuk. Jadi gini, kita ini analis yang melihat tanda-tanda. Pantaskah 2 hari sebelum setelah pengumuman MK kemenangan Prabowo Gibran langsung diumumkan PSS? Kalau itu bukan pesanan politik, ya Mbak? Nah, terus saya ketemu beberapa orang yang datang ke rumah yang bekas di penjara karena melawan di sana, dan mereka cerita apa yang terjadi. Jadi saya menganalisis bahwa itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang, dan kita tahu fakta-faktanya. Biasanya Bung Eros, fakta-faktanya seorang analis akan ketahuan nanti. Kita tahulah siapa-siapa yang dipanggil kemarin, dan kita tahu jaringan mereka. Cuma nggak bisa dibuka di publik karena itu sudah masuk wilayah hukum. Tapi publik bisa menelusuri siapa saja dipanggil, apa kaitan dengan oligarki pengambil kelewatan rakyat, dan kita tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu Bang Eros. Nah, ini analisis saya 32 tahun di dalam pemerintahan, dan saya sejak Pak Harto sampai 2 tahun Jokowi saya di dalam pemerintahan. Jadi saya agak paham apa yang terjadi di dalam dan seperti apa. Dan saya sebenarnya menyatakan kerusakan yang dibikin Jokowi, kesalahan yang dibikin Jokowi, apabila dijumlahkan dengan kesalahan Pak Harto, kesalahan Habibie, kesalahan Gus Dur, kesalahan Megawati, dan kesalahan SBY, itu jauh lebih besar yang dibikin oleh Jokowi dibanding Presiden Trump. Nah, terakhir saya menyatakan, ada yang selalu menyatakan jangan kita menuntut presiden atau mantan presiden. Kita biasa menuntut presiden. Pak Harto kita tuntut, dan selain diselidiki beliau sakit. Gus Dur, apa salahnya? Rakyat mengimpeach dia dan jatuh, ya kan? Habibie, apa salahnya? Langsung dihinakan di gedung MPR. Jadi terus kenapa kita dilarang menuntut Jokowi? Yang jelas salahnya banyak. Jadi tutup pemikiran semua bahwa presiden dan mantan presiden tidak boleh dituntut. Bangsa Indonesia sudah terbiasa hal itu, dan biasa saja. Pak Harto dilakukan, Gus Dur dilakukan hanya isu 35 miliar, ya. Nah, Bung Karno ada staf MPR-nya, Pak Habibie dilakukan hanya yang sama. Jadi biasa sajalah. Kalau berani berbuat, beranilah bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terserang dari sekian menit saya juga tadi tunggu ya. Kok nggak ada yang maki-maki ya? Bangsat, gantung segala gitu. Ya, saya tunggu tadi. Kenapa? Saya hanya ingin berpesan pada teman-teman ya. Tunjukkan kepada Prabowo dan pemerintahannya. Tunjukkan kepada Jokowi dan pemerintahannya bahwa kami adalah orang-orang beradab, orang-orang yang berani bukan karena sok berani, tapi didorong oleh rasa cinta pada Indonesia. Itu saya tunjukkan pada teman-teman, sehingga rasanya kalau kata takut segala itu sudah masa lalu lah. Mas Sayuti tahu tuh, saya selalu dimaki-maki kalau saya takut katanya. Nggak usah takut Sayuti, berkat kau selalu ngajarkan aku bismillah, bismillah terus. Alhamdulillah, saya nggak takut lagi. Jadi itulah pernyataan bersama kita. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semua menyetujuinya. Sekali lagi saja. Apakah teman-teman apa yang kita suguhkan sebagai pernyataan bersama disetujui? Disetujui? Oke. Kalau disetujui hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Merdeka. Selanjutnya silakan kita ngobrol-ngobrol. Ini Mas. Oh ya, ditanya kenapa? Saya pikir saya minta juga kesediaan teman-teman untuk sudah cukuplah diwakili bertiga ya. Nanti selanjutnya kita ngobrol-ngobrol. Nanti bagaimana kalau panjang, kalau menggulingkan caranya gimana? Silakan ke meja. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.